Jayavarman VII, sang raja penebus karma. Di tengah dataran subur dan hutan lebat yang menutupi semenanjung Indochina, dalam jantung kerajaan Khmer, lahirlah seorang anak, laki-laki yang kelak mengukir kejayaan paling gemilang dalam sejarah bangsanya. Ia dinamai Jayavarman, yang berjaya dalam peperangan. Nama yang kelak menggemakan tak hanya kekuatan militer, tetapi juga kebajikan dan belas kasih seorang penguasa yang agung. Bab 1. Anak dari para dewa. Jayavarman kecil dilahirkan pada paruh akhir abad ke-12. Di tengah kekuasaan bangsawan tinggi dan pengaruh Brahmana, ayahnya adalah Dharanendravarman II, seorang raja yang bijak namun berkuasa. Dalam bayang-bayang ambisi para pesaing takhta, ibunya berasal dari garis bangsawan yang dihormati dan memiliki darah campuran dari dinasti lokal serta darah India yang telah lama mengakar dalam budaya Khmer. Sebagai seorang anak, Jayavarman hidup dalam ketenangan istana, namun diwarnai dengan ketegangan politik yang membayangi. Guru-gurunya, para Brahmana dari India dan pendeta Buddha Mahayana, menanamkan padanya pemahaman mendalam akan dharma, tugas suci seorang pemimpin. Ia diajarkan untuk mencintai rakyatnya seperti dirinya sendiri, dan untuk melihat perang bukan sebagai jalan kehancuran, melainkan kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih adil. Namun, sejak muda pula Jayavarman menyaksikan bagaimana kekuasaan direnggut dengan intrik, dan bagaimana para pangeran bersaudara saling menumpahkan darah demi mahkota. Maka ia pun diam-diam memilih untuk tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan ketika ayahnya mangkat. Ia pergi, menghilang dari istana. Bab 2. Sang Pengembara. Dalam tahun-tahun panjang pengasingannya, Jayavarman menjelajahi pelosok Asia Tenggara. Ia tinggal di Champa, kerajaan tetangga di sebelah timur, belajar tentang seni perang dan pemerintahan, yang menyamar sebagai pejabat rendah, membaur dengan rakyat biasa, mengenal penderitaan mereka secara langsung. Ia juga sempat hidup di antara para biksu, mendalami ajaran Buddha Mahayana yang kelak akan membentuk jiwanya sebagai raja. Selama dekade itu, kerajaan Khmer dilanda kerusuhan. Penguasa-penguasa silih berganti dan pada suatu masa, Cham, musuh bebuyutan dari timur, menyerbu dan menghancurkan Yasodarapura, ibu kota Khmer yang agung. Istana dibakar, candi-candi dirampok, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Itulah saatnya Jayavarman kembali. Bukan sebagai pangeran pengasingan, tapi sebagai sang penyelamat. Bab 3. Mahkota dan Darah. Pada tahun 1181, dalam huruf 1181, Jayavarman VII dinobatkan menjadi Raja Khmer. Ia tidak naik takhta dengan cara diplomasi, melainkan dengan mengangkat pedang. Ia mengusir Cham dari ibu kota dengan kekuatan militer yang dia bentuk dari rakyat biasa dan para biksu yang siap berkorban. Dalam waktu singkat, ia tidak hanya merebut kembali tanah Khmer, tetapi juga membalas dendam, menyerbu Champa dan mengalahkan mereka di tanah mereka sendiri. Namun kemenangan itu tidak membuatnya larut dalam euforia. Jayavarman VII segera menyadari bahwa kerajaan itu bukan sekadar tanah dan takhta, melainkan jiwa dari jutaan rakyat yang menantikan pemulihan. Maka ia mulai membangun, bukan sekadar tembok dan jalan, tapi harapan. Bab 4. Kerajaan Kebajikan. Sebagai raja, Jayavarman VII menciptakan karya-karya besar yang tak tertandingi oleh raja manapun di Asia Tenggara pada zamannya. Ia memindahkan ibu kota ke Angkor Thom, kota agung, yang dirancang bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tapi sebagai simbol keadilan dan harmoni kosmis. Di tengah kota itu berdiri Bayon, candi megah dengan menara-menara berwajah senyum, diduga sebagai bayangan wajah sang raja sendiri, wajah kasih, yang mengamati rakyatnya dari segala arah. Ia membangun lebih dari 200 rumah sakit di seluruh kerajaan, sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan oleh raja manapun pada masanya. Ia membangun jaringan jalan raya dan rumah, peristirahatan di sepanjang jalur perjalanan demi kemudahan para pelancong dan pedagang. Ia juga membangun waduk-waduk besar dan sistem irigasi, memulihkan pertanian yang sempat hancur akibat perang. Di dalam hatinya, Jayavarman VII percaya bahwa menjadi raja adalah menjadi pelayan rakyat. Ia menulis dalam prasasti, "Bagi diriku, penderitaan rakyat adalah penderitaanku, dan kebahagiaan mereka adalah tujuanku." Ia menganut agama Buddha Mahayana secara mendalam, dan berusaha menciptakan pemerintahan yang berlandaskan pada welas asih, bukan sekadar hukum besi. Dalam Bayon dan candi-candi lainnya, relief-relief tidak hanya menggambarkan mitologi, tetapi juga adegan kehidupan sehari-hari, nelayan, petani, prajurit, ibu dan anak. Semuanya tercatat dalam batu seperti doa abadi. Bab 5. Senja seorang raja. Jayavarman siap memerintah selama hampir 4 dekade, hingga sekitar tahun 1218. Di masa tuanya, ia banyak bermeditasi dan menarik diri dari kehidupan istana. Ia telah melihat negeri yang porak-poranda menjadi negeri yang makmur. Ia telah melihat darah mengalir di medan perang,
dan air suci mengalir di kanal-kanal pertanian. Namun Arya juga melihat benih-benih keretakan. Para pendeta Hindu mulai mengkritik pemujaan terhadap Buddha, Mahayana yang dianggap melampaui batas. Beberapa bangsawan tak menyukai reformasi sosialnya yang memperkuat rakyat kecil. Sejak wafatnya permaisuri tercintanya, Indra Devi, sang raja semakin sering mengasingkan diri. Menjelang akhir hayatnya, Jayavarman VII menuliskan pesan terakhir, "Aku tak membawa mahkota ke dunia berikutnya. Namun jika rakyatku bisa tidur tanpa rasa takut, maka aku telah berjaya." Bab 6. Warisan tanpa waktu. Jayavarman VII wafat dengan tenang, dikelilingi oleh biksu dan keluarga dekatnya. Usianya tidak diketahui dengan pasti, namun ia diyakini meninggal dalam usia lanjut, mungkin mendekati 80 tahun, sangat tua untuk ukuran zamannya. Kerajaan Khmer tetap berdiri setelahnya, namun tak ada raja yang mampu menandingi besarnya warisan Jayavarman VII. Raja-raja setelahnya bahkan berusaha menghapus jejaknya karena alasan keagamaan, tetapi candi-candi yang ia bangun, Bayon, Taprohom, Priakan, tetap berdiri seperti batu yang menantang waktu. Kini, lebih dari 8 abad kemudian, wajah-wajah yang tersenyum dari Menara Bayon masih memandang dunia. Mereka tidak bicara, tapi dari batu itu terpancar pesan sang raja. "Jangan kau lihat aku sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan. Aku bukan pemilik tanah ini, aku hanya penjaganya untuk kalian." Bab 7. Permaisuri dari ilmu dan iman. Indra Devi bukanlah permaisuri biasa. Ia lahir sebagai bangsawan tinggi, terpelajar dan berwibawa. Sebelum menjadi istri Jayavarman VII, dia adalah seorang cendekiawati, penulis, dan pendeta Buddha Mahayana yang dihormati. Ia pernah menjadi kepala dari 2 universitas keagamaan di Angkor, hal yang sangat langka bagi seorang perempuan pada masanya. Perjumpaan mereka bukan terjadi di istana, tetapi di sebuah vihara tua di luar kota. Di sana Jayavarman, kala itu masih seorang pengembara, mendengar suara wanita yang sedang mengajarkan Sutra Sadharma Pundarika kepada sekelompok biksu dan umat. Suaranya jernih, argumentasinya tajam, dan wibawanya tak terbantahkan. "Siapa dia?" Jayavarman bertanya pada kepala vihara. "Dia adalah Indra Devi, pelita bagi yang mencari terang dalam zaman kekacauan," jawab sang kepala. Dari sinilah benih cinta mereka tumbuh, bukan karena rupa, tetapi karena jiwa. Ketika Jayavarman akhirnya menjadi raja, ia mengangkat Indra Devi sebagai maharani, bukan hanya sebagai pendamping di sisi takhta, tapi juga sebagai penasihat spiritual dan politik. Indra Devi memainkan peran kunci dalam pembangunan sistem pendidikan Buddha di seluruh wilayah Khmer bersama saudarinya, Jayaraja Devi, istri pertama Jayavarman, yang wafat lebih awal. Mereka menjadi pelindung kaum perempuan dan anak-anak yatim pasca perang. Cinta Jayavarman kepada mereka berdua diabadikan dalam prasasti yang masih dapat dibaca hingga hari ini. Mereka adalah bunga lotus dari kebun batinku. Mekar tak mengenal musim, menuntunku menuju pencerahan. Bab 8. Musuh lama, bayang-bayang lama. Kemenangan atas Champa tidak serta-merta menghapus luka lama. Raja Jaya Indravarman Arpu, penguasa Champa yang telah merampas Yasodarapura, akhirnya dikalahkan dan dipaksa tunduk. Namun Jayavarman tidak menghancurkan Champa. Sebaliknya, ia menetapkan kebijakan protektorat, menjadikan negeri itu bagian dari sistem kerajaan Khmer dengan raja-raja lokal yang bersumpah setia. Meski demikian, tak semua pihak menerima kebijakan ini dengan senang hati. Beberapa jenderalnya menuduh Jayavarman terlalu lembut pada musuh dan membiarkan bara dendam menyala di bawah permukaan. "Seorang musuh yang diampuni akan kembali sebagai musuh," kata Jenderal Pramataka, seorang veteran perang. Namun Jayavarman menjawab, "Seorang musuh yang dimaafkan adalah satu jiwa yang diselamatkan dari siklus kebencian." Sayangnya, bayangan dari masa lalu tidak bisa dihapus seluruhnya. Setelah Jayavarman wafat, kerajaan Champa bangkit kembali dan kelak merebut Angkor dalam serangan kejutan pada awal abad ke-13. Tapi itu adalah cerita lain. Kisah tentang apa yang terjadi setelah sang Raja Agung telah pergi. Bab 9. Bayon dan Wajah Seribu Senyum. Bayon bukanlah candi biasa. Tidak seperti candi Hindu sebelumnya yang menjulang seperti Gunung Meru. Bayon dibangun dengan gaya Buddha Mahayana, penuh simbolisme kesadaran dan welas asih. Yang paling mencolok adalah menara-menara raksasa dengan wajah-wajah batu yang tersenyum lembut. Ada lebih dari 200 wajah yang terpahat di sana, dan hingga kini, para arkeolog dan sejarawan memperdebatkan, apakah wajah itu wajah Buddha Avalokitesvara atau wajah Jayavarman VII sendiri? Bagi rakyat pada zamannya tak ada perbedaan antara sang Buddha dan sang raja. Jayavarman bukan dianggap sebagai dewa, tapi sebagai manifestasi dari welas asih ilahi di bumi. Raja yang berjalan di antara penderitaan umat manusia bukan untuk menjauh, tetapi untuk mengangkat mereka. Bayon juga merupakan lambang kekuasaan kosmik. Di tengahnya berdiri Jayavarman,
Dan dari sanalah 4 arah mata angin diawasi. Utara, selatan, timur, barat. Ia bukan hanya Raja Angkor, tapi penjaga semesta Dharma. Bab 10. Napas terakhir Sang Raja. Di masa tuanya, Jayavarman sering ditemukan duduk di tepi Danau Bare, waduk, raksasa buatan manusia yang ia bangun untuk mengairi lahan pertanian. Ia duduk di bawah pohon, bersama seekor gajah tua yang telah menemaninya sejak perang melawan Champa. Ia sering diam, memandangi langit seolah mengukur waktu yang tersisa. Suatu sore, saat hujan turun pelan seperti tirai sutra, Jayavarman berkata kepada murid-muridnya, "Candi akan runtuh, pahatan akan hilang. Tapi jika kau mencintai rakyatmu seperti aku mencintai kalian, maka kerajaan akan hidup lebih lama dari batu." Beberapa hari kemudian, tubuhnya melemah. Ia menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum lembut di bibir, seperti senyum wajah-wajah di Bayon. Tidak ada pemakaman agung. Abu jenazahnya, menurut legenda, disebarkan ke Sungai Mekong supaya menyatu kembali dengan negeri yang ia cintai. Epilog. Setelah Jayavarman. Setelah wafatnya Jayavarman Sepsi, takhta diwariskan pada penerusnya, namun tidak ada yang mampu menyamai kebesaran jiwanya. Candi-candi Buddha sempat digantikan dengan candi Hindu kembali dalam gelombang kebangkitan Shaivisme. Namun tak ada kekuatan yang benar-benar bisa menghapus warisannya. Di masa kini, ribuan orang datang ke Bayon dan Taprom. Mereka berdiri di hadapan wajah batu yang tersenyum dan bertanya, siapa dia? Seorang raja? Seorang Buddha? Seorang manusia? Dan jawaban itu bergema dalam hati mereka yang memahami. Ia adalah Jayavarman Sepsi, sang raja penebus. Raja yang membangun bukan hanya kerajaan tapi jiwa bangsanya. Air mengalir karena sungai ada. Rakyat hidup karena tanah ada. Raja memerintah karena kasih ada. Wajahku terpahat di batu bukan untuk disembah, tapi untuk mengingatkan, raja harus tersenyum kepada rakyatnya, bahkan saat hatinya hancur. Jika aku membangun 1000 candi, biarlah satu di antaranya menjadi perlindungan bagi anak yatim dan janda perang. Kemenangan sejati bukanlah menaklukkan musuh, melainkan membebaskan jiwa dari dendam. Kesakitan rakyatku adalah kesakitanku. Aku bukanlah raja mereka, aku adalah pelayan penderitaan mereka. Adaptasi dari prasasti Bayon yang menggambarkan empatinya yang luar biasa.